Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Zahra. Saya di sini akan mempresentasikan tentang visa negara Kanada. Yang pertama ada jenis-jenis visa Kanada, yaitu visa kunjungan atau visa visitor. Digunakan untuk liburan, kunjungan keluarga, atau perjalanan bisnis singkat. Yang kedua ada visa transit, digunakan untuk singgah di Kanada dalam waktu singkat maksimal 48 jam saat transit ke negara lain. Visa ini umumnya gratis. Yang ketiga ada super visa. Visa multi-entry yang diberikan kepada orang tua atau kakek nenek dari warga negara Kanada atau penduduk tetap. Yang keempat ada visa pelajar atau studi permit, diperlukan jika Anda ingin belajar di lembaga pendidikan yang diakui di Kanada, seperti universitas, sekolah bahasa, atau sekolah kejurusan. Yang kelima ada visa kerja atau work permit, diperlukan bagi sebagian besar pekerjaan asing untuk bekerja di Kanada. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada izin kerja terbuka, yang memungkinkan Anda bekerja untuk perusahaan manapun dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, izin kerja khusus perusahaan, memungkinkan Anda bekerja hanya untuk perusahaan tertentu di lokasi tertentu. Yang keenam, ada visa terbatas. Ini adalah jenis visa umum yang mencakup berbagai tujuan tinggal sementara. Yang ketujuh, visa diplomatik dan dinas, dikeluarkan untuk individu yang melakukan perjalanan dengan tujuan diplomatik atau dinas. Selanjutnya ada persyaratan pembuatan visa wisata Kanada. Paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Formulir aplikasi IMM 5257. Foto biometrik sesuai ketentuan IRCC. Bukti keuangan atau rekening koran 3-6 bulan. Bukti pekerjaan, surat kerja atau usaha, itinerary perjalanan, bukti pemesanan akomodasi, tiket pesawat, boleh dummy, bukti hubungan keluarga jika berkunjung ke kerabat, bukti biometrik atau sidik jari. Yang terakhir ada pernyataan perjalanan dan tujuan kunjungan. Selanjutnya ada prosedur atau tahapan pengurusan visa Kanada dan lama proses. Tahapan yang pertama buat akun GCK atau IRCC, isi formulir online IMM 5257, unggah dokumen ke portal IRCC, bayar biaya visa atau biometrik, visa CED 100, biometrik CED 85. Datang ke VFS Global Kanada Jakarta untuk biometrik. Yang keenam, menunggu hasil approval dari IRCC. Jika disetujui, kirim paspor ke VFS untuk stamping. Yang kedelapan, paspor dikembalikan ke pemohon. Durasi waktu proses rata-rata 30-45 hari kerja. Bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung musim dan antreannya. Selanjutnya ada destinasi wisata Kanada. Air terjun Niagara adalah 3 air terjun besar yang berada di perbatasan Ontario, Kanada atau New York, Amerika Serikat. Air terjun Kanada merupakan yang terbesar, sedangkan air terjun Amerika dan Bridalveil berada di wilayah Amerika Serikat. Ketiganya dialiri Sungai Niagara yang menghubungkan Danau Erie dan Danau Ontario dengan debit air paling besar di Amerika Utara untuk air terjun setinggi lebih dari 50 meter. Pada siang hari saat ramai wisatawan, aliran airnya bisa mencapai lebih dari 168.000 meter kubik per menit. Selain menjadi ikon wisata dunia, Niagara juga menjadi sumber penting pembangkit listrik tenaga air. Air terjun ini terbentuk pada akhir zaman es ketika gletser mencair, membentuk danau-danau besar dan mengukir kawasan ngarai Niagara. Letaknya sekitar 27 km dari Buffalo dan 121 km dari Toronto. Selanjutnya ada Banff National Park, adalah taman nasional tertua di Kanada. Didirikan pada tahun 1885 di pegunungan Rocky, Alberta. Kawasannya seluas 6.641 km kubik, mencakup pegunungan, gletser, hutan konifera, dan lanskap alpen. Kota Banff menjadi pusat kegiatan wisata, sementara Danau Louise menghubungkan kawasan ini dengan Taman Nasional Jasper melalui Icefield Parkway. Pada masa awal, jalur kereta Pasifik Kanada berperan besar dalam pengembangan Banff dengan membangun hotel-hotel ikonik yang menarik wisatawan. Seiring waktu, akses jalan terus dibangun, termasuk
oleh interniran Perang Dunia I dan proyek depresi besar. Sejak 1960-an, BAM dibuka sepanjang tahun dan kunjungan wisata mencapai lebih dari 5 juta per tahun pada 1990-an, ditambah jutaan pelintas di jalan tol Trans Kanada. Tingginya kunjungan memicu ancaman bagi ekosistem, mendorong pemerintah Kanada melakukan studi dan menerapkan kebijakan baru untuk menjaga integritas ekologis. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.